Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan halo, selamat datang kembali pada daring mata pelajaran PPKN ya, khususnya pada kelas 11 dan kelas 12 SMK Tunas Harapan Pati tahun pelajaran 2020-2021 ya. Di sini kami akan memperkenalkan diri lagi, bahwasanya dalam tim MGMP PPKN ada 3 guru yang mengampu, diantaranya yang pertama adalah Bapak Luhur Kor Priyanto SPD ya, atau biasa dipanggil dengan Pak Luhur. Kemudian dengan kode guru yaitu BD. Lalu ada Bapak Erwin Novianto SPD, biasa dipanggil Pak Erwin dengan kode guru BZ ya. Dan yang terakhir adalah saya sendiri ya, Pak Wuri Lokananta SPD, biasa dipanggil Mem Wuri ya, dengan kode guru ED. Oke. Untuk selanjutnya, silahkan kalian mencermati video pembelajaran dengan baik dan penuh semangat agar mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Oke, berikut saya sampaikan cakupan materi semester ganjil, khususnya untuk kelas 11 ya. Kita ada 3 bab. Yang pertama adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang kedua, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga adalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, insya Allah dalam 1 semester ini nanti kita akan belajar bersama terkait 3 bab ini. Nah, nanti Oke, kita masuk di bab pertama atau bab 1 pada PPKN kelas 11 ya, di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 ya. Bab pertama ini bertemakan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila ya. Nah, nanti di setiap pertemuannya akan dijelaskan secara lebih rinci terkait, nanti dibagi menjadi subbab-subbab atau subtema-subtema dari tema ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu berdoa dulu bagi yang lupa berdoa, atau memang benar-benar belum berdoa, atau memang yang sudah berdoa tapi ingin berdoa lagi. Boleh, silakan berdoa supaya apa yang kita usahakan yaitu belajar ya, atau menimba ilmu itu nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya, yang barokah. Amin. Oke, setelah berdoa lanjut ke materi itu makna hak asasi manusia. Nah, sebelum ke makna hak asasi manusia itu sendiri, kalian perlu mengerti dulu apa itu hak. Kalian kan pasti sering mengucapkan atau sering mendengar, loh itu hakku, itu hakmu. Nah, hak itu apa sih? Nah, hak itu adalah apa yang harus kita terima atau dapatkan. Jadi ketika seseorang mengaku bahwa benda tersebut adalah haknya, maka dia memang seharusnya didapatkan atau diterima oleh seseorang yang mengaku tersebut. Nah, itu namanya hak. Kemudian, yaitu mengenal diri manusia. Nah, diri manusia itu melekat 3 hal. 1, hidup. 2, kebebasan. 3, kebahagiaan. Jadi manusia akan menjadi manusia seutuhnya jika dia itu memiliki hidup ya, atau keinginan untuk hidup, keinginan mempertahankan diri ya, kemudian juga mempertahankan atau tidak melukai hidup orang lain ya, kemudian kebebasan ya, bebas memeluk agama tertentu, bebas melakukan segala hal yang tidak melanggar kebebasan orang lain ya pastinya, bebas melanjutkan keturunan, menikah ya, punya anak, dan lain sebagainya. Kemudian manusia juga memiliki atau selayaknya memiliki kebahagiaan. Jadi meskipun hidup tapi tidak bahagia itu ya sama saja dengan hampa ya, rasanya hampa. Ketika hidup tapi tidak bahagia. Nah, oleh karena itu
ketiga unsur ini, hidup, kebebasan, dan kebahagiaan, selayaknya dimiliki manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, ini makna hak asasi manusia menurut UU RI nomor 39 tahun 1999 ya. 1999. Nah, apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia dijabarkan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Ya. Itu menurut UU RI nomor 39 tahun 1999 ya. Akan tetapi bisa kita tangkap mungkin ya, artinya kurang lebih adalah hak asasi manusia atau HAM ini merupakan hak yang melekat sejak manusia itu lahir, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang keberadaannya itu wajib dilindungi, terutama oleh negara ya, pemerintah dan jajarannya, atau juga sesama masyarakat. Itu selayaknya saling melindungi hak asasi manusia diri sendiri maupun orang lain. Lalu makna hak asasi manusia menurut Jan Matterson ya, Jan Matterson. Apa sih kalau menurut Jan Matterson ini ya? Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam diri setiap manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, hampir sama ya, melekat pada diri manusia sejak lahir ya. Tapi Jan Matterson ini menyatakan bahwasanya kalau tidak punya hak itu ya dia tidak bisa hidup sebagai manusia seutuhnya. Nah, itu yang dimaksud oleh Jan Matterson. Maka Jan Matterson menyampaikan bahwa HAM itu mengandung dua makna. Satu, HAM merupakan hak alamiah yang melekat sejak lahir. Dua, HAM merupakan instrumen atau alat menjaga harkat dan martabat manusia. Jadi, ketika seorang sudah memiliki HAM sejak lahir, tapi HAM itu juga yang menjaga hak lahir itu tadi, ya, hak yang sudah ada sejak dia lahir itu, menjaganya sampai dia meninggal. Jadi, sampai seseorang itu meninggal, maka hak asasi manusia itu masih tetap melekat. Ya. Oleh karena itu, misalkan ada seorang yang menghilangkan nyawa orang lain, itu sudah sangat jelas melanggar hak asasi manusia ya. Pun misalkan dia bunuh diri, dia itu juga termasuk pelanggaran HAM karena dia menghabisi nyawanya sendiri. Walaupun nyawanya sendiri, tapi ada suatu hak ketika dia lahir yang sudah melekat pada dirinya. Sehingga bunuh diri itu juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia memiliki 4 ciri ya, 4 ciri. Coba ini yang sering keluar ya, kalau misalkan ada ulangan maupun UTS ya, atau tugas. Hak asasi manusia itu ada 4 ciri. 1, hakiki. Hakiki itu berarti hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Nah, garis bawahnya adalah ketika kalian ditanya hakiki itu yang seperti apa atau artinya apa, itu berarti hak yang sudah ada sejak lahir. Itu garis bawahnya ya. Jadi kalian tidak perlu menghafal hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Nah, kalian cukup menggarisbawahi hak yang sudah ada sejak lahir. Nah, itu berarti hakiki. Kemudian universal. Nah, universal menyatakan atau artinya adalah hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan. Jadi di semua orang atau setiap manusia yang ada di muka bumi ini itu memiliki hak yang sama, yaitu hak asasi manusia, sehingga memiliki ciri universal atau berlaku menyeluruh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak dapat dicabut. Nah, HAM itu cirinya tidak dapat dicabut. Artinya apa? Hak asasi manusia atau hak asasi seseorang itu tidak dapat dicabut maupun diserahkan pada orang lain. Misalkan, saya kok misalnya kelebihan hak atau misalkan saya sudah tidak mau
tidak mau hidup atau tidak bersemangat hidup, kemudian saya menjual organ tubuh, misalkan ginjal ya, dan lain sebagainya, diserahkan kepada pihak lain, nah itu juga tidak boleh, itu melanggar, karena HAM tidak dapat dicabut ataupun diberikan dengan seenaknya kepada pihak lain. Selanjutnya, HAM itu tidak dapat dibagi. Nah, semua orang itu memiliki semua hak ya, baik hak sipil, hak ekonomi atau sosial dan budaya. Jadi setiap orang sudah punya, jadi tidak perlu untuk dibagi-bagi lagi. Saya ulangi, hak asasi manusia memiliki 4 ciri, 1 hakiki, 2 universal, 3 tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Ini dipahami dengan baik, diulang-ulang ya, kalau misalkan belum paham. Oke. Karena tadi sudah membahas tentang hak, maka sekarang kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu dua hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Ya. Karena hak tadi berarti adalah apa yang harus kita dapatkan atau terima, maka kewajiban itu berarti apa yang harus kita lakukan atau kerjakan. Nah, biasanya seseorang akan mendapatkan haknya ketika dia menunaikan kewajibannya. Begitupun ketika dia sudah menunaikan kewajibannya, selayaknya seseorang itu mendapatkan haknya. Nah, saling berkaitan ya. Lalu apa makna kewajiban asasi manusia? Nah, ini masih sama menurut UU RI nomor 39 tahun 1999, tapi pasal 1 ayat 2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi kalau kamu tidak melaksanakan kewajiban, ya jangan berharap mendapatkan hak ya. Itu berkaitan, itu yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia menurut UU RI nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 2. Sekarang kaitannya secara rinci ya, atau hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang memiliki hubungan sebab akibat. Kalau kamu mau sebuah hak, ya harus melakukan kewajiban. Kalau sudah melakukan kewajiban, maka harus menerima hak. Nah, itu adalah sebab akibat. Kemudian hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi seiring dengan pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Nah, hak dan kewajiban itu bukan hal yang terpisah ya. Jadi satu kesatuan. Nah, tapi ada kalanya sering terjadi pertentangan karena adanya hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Misalkan seseorang melakukan kewajiban terlalu banyak, misalkan seorang buruh bekerja sampai lembur, tapi kok haknya, seharusnya hak itu gajinya kok cuma di bawah UMR misalnya, atau tidak seberapa lah. Nah, ini sering kontroversi, terjadi pertentangan, karena antara hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan itu tidak seimbang. Ini untuk motivasi kalian saja ya, untuk tetap semangat di dalam pembelajaran daring, karena tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Mungkin ada dari kalian yang berpendapat, alah saya malas-malasan dulu, masih kelas 2, nanti kalau kelas 3 baru bersungguh-sungguh. Nah, jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang berbunyi halah, enggak apa-apa lah, nanti aja. Nah, itu jangan ya. Kemudian semangat terus. Saya yakin kalian adalah siswa-siswi SMK Tunas Harapan Pati yang dibanggakan oleh SMK Tunas Harapan Pati. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.